Shalom saudara, memasuki bulan ini kita memperingati hari Jumat Agung dan hari kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Salah satu perdebatan yang terjadi beribu-ribu tahun sejak gereja berdiri adalah apakah kematian dan kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi atau hanya isapan jempol belaka. Di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai fakta kebangkitan Kristus. Pertama, kita perlu bertanya dahulu, apakah Yesus benar-benar mati secara historis di atas kayu salib? Karena ada juga teori yang beredar di luar sana bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Faktanya adalah Yesus secara historis terbukti benar mati di atas kayu salib menurut hukuman Romawi saat itu. Kita memiliki bukti-bukti kuat dari kitab Perjanjian Baru dan kitab sejarah di luar Alkitab yang mencatat ada seseorang bernama Yesus yang betul-betul mati di atas kayu salib. Kedua, bahkan seorang pakar sejarah Perjanjian Baru yang juga seorang ateis dan kritikus utama terhadap kebangkitan Yesus, yaitu Dr. Gerd Ludemann, berkata, secara historis tidak dapat disangkal bahwa Yesus betul-betul mati. Nah, yang seringkali menjadi pertanyaan orang adalah, apakah betul Yesus itu bangkit dari kematian? Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada orang yang ragu? Hari ini kita akan melihat setidaknya 4 fakta sejarah yang membuktikan kebangkitan Kristus. Pertama, fakta bahwa kubur Yesus itu kosong. Ini adalah salah satu bukti terpenting mengenai kebangkitan Yesus. Karena bahkan orang-orang yang tidak setuju dengan pengajaran Yesus, yaitu para imam kepala dan orang Farisi, mengakui bahwa kubur itu kosong. Ketika para murid mulai berbicara mengenai Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, mereka sampai harus membuat berita bohong bahwa murid-muridnya datang dan mencuri mayat Yesus. Poinnya adalah, imam-imam kepala saat itu juga sadar bahwa kubur Yesus kosong, tetapi mereka tidak mau mengakui kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka membuat berita bohong yang tersebar sampai hari ini. Imam kepala dan orang Farisi tidak bisa menjelaskan bagaimana kubur itu kosong. Kedua, fakta bahwa prajurit Romawi turut menyaksikan kebangkitan Yesus. Kubur Yesus dijaga oleh para prajurit Romawi yang diminta sendiri oleh para imam kepala dan orang Farisi kepada Pilatus. Bagaimana mungkin penjaga-penjaga yang memeterai kubur itu dan menjaganya tidak sadar kalau ada murid yang berusaha mencuri dan membuka batu kuburan itu? Alkitab malah mencatat ketika Yesus bangkit, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kalau prajurit Romawi lalai melaksanakan tugas, seharusnya mereka dihukum mati, bukan? Tetapi faktanya adalah mereka diberikan sejumlah besar uang untuk tutup mulut perihal mujizat kebangkitan Yesus. Ketiga, fakta pertobatan Yakobus saudara Yesus dan juga Saulus. Yakobus yang adalah saudara kandung dari Yesus juga awalnya tidak percaya bahwa Yesus betul-betul anak Allah. Malahan jika kita baca dari Markus 3 ayat 21 dan Yohanes 7 ayat 1-10, jelas tertulis bahwa saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Tetapi apa yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul? Kita menemukan Yakobus saudara Yesus menjadi kepala gereja di Yerusalem. Sekarang, menurut saudara, apa yang bisa mengubah hati Yakobus dari yang tidak percaya kepada pelayanan Yesus berubah menjadi kepala gereja dan bahkan mati martir setelah kematian saudaranya sendiri? Jelas kebangkitan Kristus yang mengubah hati Yakobus. Perubahan hati dari Yakobus yang bahkan mati menjadi martir sekitar tahun 60 membuktikan berita tentang kebangkitan Yesus adalah nyata. Bagaimana dengan Saulus? Seorang Farisi yang sangat dihormati dan telah memimpin kegerakan awal di dalam mencari dan membunuh orang-orang Kristen pada zaman itu. Dia bertobat dan tidak main-main. Kehidupannya berubah 180 derajat dari pembunuh menjadi pengabar Injil. Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang telah bangkit itu dan menjadi salah satu rasul yang menulis banyak kitab di Perjanjian Baru dan rasul yang setia mengabarkan Injil sampai akhir hayatnya. Yang keempat, fakta dari banyaknya saksi mata yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau hanya 1 atau 2 orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus, dan hanya 1 atau 2 naskah kuno yang menulis mengenai kebangkitan Yesus, mungkin patut dipertanyakan. Tetapi Yesus tidak menampakkan dirinya hanya kepada 1 atau 2 orang, tetapi kepada banyak orang. Kutipan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 5-7 yang adalah kredo atau pernyataan iman gereja mula-mula dan dibacakan dari minggu ke minggu jelas menyatakan bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus, kepada murid-muridnya, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kepada Yakobus dan kepada semua rasul. Dalam tulisan-tulisan Injil Matius,
Markus, Lukas, dan Yohanes, kita menemukan cerita yang mendukung kredo gereja mula-mula tersebut. Luar biasa bukan? Akhirnya saudara, kita sebagai orang percaya perlu menyadari bahwa bukti-bukti tentang kebangkitannya menguatkan bahwa Yesus itu bangkit. Seperti gembala kita Paniko berkata, jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita. Bukti sejarah hanya membantu untuk menguatkan iman kita, tetapi tidak menjadi dasar iman kita. Berbahagialah setiap kita yang percaya namun tidak melihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Saya juga mau nyapa juga saudara-saudara yang ada di rumah melalui Zoom. Tuhan Yesus baik, amin. Mungkin biar kita bersemangat pada pagi hari ini, saya mau undang saudara semua bangkit berdiri. Oke. Mungkin ada yang sudah setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan yang udah lama gak ngerasain atmosfer seperti ini. Nyembah Tuhan, muji nama Tuhan dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh sambil lompat. Yuk kita sama-sama semua sekarang lebih bersemangat lagi. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya mau ngajak saudara-saudara semua untuk kita membacakan Mazmur 91. Boleh teksnya ditampilkan? Oke, Mazmur 91, dalam lindungan Allah. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi adalah tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama mulai memuji Tuhan. Mari musik Tuhan. Kita angkat tepuk tangan semuanya. Haleluya. Saya mau undang semua yang di rumah juga ikut bertepuk tangan berdiri.
ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, Yes. kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang Katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Oh. Yang mau siang nyembah Tuhan, berikan tepuk tangan meriah. Dari utara ke selatan, Terdengar nama siapa? terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, Hanya nama Yesus yang sanjung tinggi. nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, Kebenaran. kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, Tangan-tangan buat Tuhan penebus kita. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan One more time, come on pendengaran. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. berkuasa. Saya mau ajak teman-teman semua tepuk tangan di atas kepala. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, Seluruh bumi sujud menyembah. tinggikan. Saudara mau nyembah Tuhan lebih lagi? Katakan wuh. Mari anak Tuhan, katakan wuh. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it. God is fighting for us. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. One more time, God is fighting for us. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. And I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Oh, 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 oh. And I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ will be, and I. One more time, katakan. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. One more time, katakan lebih lagi. Pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. One more time, sekali lagi. We will shout it out. Shout it out. God is fighting for
shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Berikan tepuk tangan yang meriah. Woo! Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya, berikan tepuk tangan lagi yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang saudara, silakan duduk untuk. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus untuk lawatan-Mu Tuhan, untuk hadirat-Mu Tuhan Yesus pada saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena kami percaya Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh boleh merasakan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Tuhan yang Kau utus untuk menyampaikan kebenaran sabda firman-Mu Tuhan. Kau urapi secara luar biasa Tuhan, karena kami percaya firman yang disampaikan tidak pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Firman-Mu itu terus hidup, tumbuh dalam tiap kehidupan kami yang menerima, yang mendengarnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, memberkati hamba-Mu berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Gembala sidang kami Pak Niko beserta 4 wakil masing-masing dan keluarganya. Pak Beni Gunawan Rayon 1E Tuhan, kami bawa dalam tangan-Ku, berkati berlimpah-limpah Tuhan. Terkhusus lagi Gembala kami terkasih Pak Sunadi Bahri Tuhan, GBI Pondok Aren kami bawa dalam tangan-Mu. Lo pengurapan sempurna Tuhan, teruntuk hamba-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu untuk mengembalikan domba-domba GBI Pondok Aren. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati keluarganya, Kau berkati istri anak menantu cucunya berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terkhusus lagi Tuhan, kami berdoa bahwa bangsa kami Indonesia Tuhan, Shalom Indonesia, belah damai sejahtera Allah turun atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya belas kasihan-Mu turun untuk Indonesia. Indonesia Engkau ampuni Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga percaya dan yakin Tuhan, pada hari-hari ini Tuhan, Kau sedang bangkitkan ekonomi Indonesia Tuhan. Indonesia ekonomi yang Kau bangkitkan, Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, kami percaya dan yakin Tuhan, gelombang kesembuhan sudah terjadi atas Indonesia Tuhan. Kami percaya COVID-19 Indonesia sudah lenyap dari Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan presiden kami dan wakilnya, para jajaran yang ada Tuhan Yesus, juga aparat keamanan negara kami serahkan dalam tangan-Mu. Semua aparat yang ada Tuhan, dari mulai pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah kami bawa dalam tangan-Mu. Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Roh takut akan Kau boleh ada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terkhusus lagi Tuhan, kami membawa jemaat-jemaat-Mu sudah hadir di tempat ini Tuhan, karena kami percaya di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya ada perkara-perkara yang ajaib terjadi Tuhan. Kau sanggup melawan setiap anak-anak-Mu yang di tempat ini, maupun yang di omset di rumah-rumah. Kami percaya Tuhan Yesus, yang online juga Engkau jamah. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh meringati kebangkitan-Mu Tuhan, di mana kami boleh pulang tidak sama, kami boleh datang Tuhan. Kami pulang bawa kemerdekaan, kami pulang bawa kelegaan, kami pulang bawa perkara-perkara yang ajaib Tuhan. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan, yang beban berat Tuhan kami percaya kami boleh menerima kelegaan Tuhan. Yang kekurangan Tuhan kami percaya kami pulang bawa berkat-berkat-Nya luar biasa Tuhan. Karena di hadirat-Mu Tuhan ada perkara-perkara yang ajaib. Di hadirat-Mu Tuhan ada perkara-perkara yang luar biasa Engkau curahkan Tuhan. Taruhkan roh haus, roh lapar akan Kau lebih lagi Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini, Bapak yang di rumah-rumah, kami percaya kuasa-Mu sanggup Tuhan untuk melawat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami terkhusus juga berdoa untuk anak-anak generasi Yeremia GB Pondok Aren Tuhan, bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya anak-anak generasi Yeremia Pondok Aren bangkit Tuhan. Roh mereka menyala-nyala, roh mereka berapi-api Tuhan. Mereka cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa Tuhan. Kami
percaya anak-anak-Mu Tuhan ikut jadikan penuai-penuai di akhir zaman yang terbesar Tuhan, yang terakhir sebelum Kau datang yang kedua kali Tuhan, untuk menyelesaikan amanah agung-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk persembahan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya anak-anak menabur yang terbaik Tuhan, Mu sendiri Tuhan yang mengembalikan berlipat-lipat kali ganda Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mau sambut Tuhan hadirat-Mu, kami mau sambut Tuhan berkat-berkat sudah Kau curahkan pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami Tuhan, biar Kau menyempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama sembah Tuhan yuk. Haleluya. Angkat suaramu lebih lagi. Fokuskan kepada Tuhan. Shiralalabaya. Naikkan ucapan syukur buat Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, oh Yesus. Haleluya. Mulia nama-Mu. Yuk sembah Dia, rasakan hadirat Tuhan. Naikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Shiralalabayaralabayaralabayarala. Dengan segenap hati kita ucapkan syukur Tuhan. Naikkan ucapan syukur buat Tuhan. Kau sudah menebus kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau sudah bangkit bagi kami. Kau sudah menyelamatkan jiwa kami ya Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami rindu akan perkenanan-Mu Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Betapa kami cinta Engkau Tuhan Yesus, namun cinta-Mu lebih besar daripada kami Tuhan Yesus. Sungguh pengorbanan-Mu sungguh indah buat kami Tuhan Yesus. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran, tak terselami pikiranmu, tak terukur kasih setiamu Tuhan, panjang setia, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Panggil nama Yesus satu-satu yang kita sembah. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Enggak ada yang lain Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap. Amin. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Thank you Lord.
Thank you Jesus, terima kasih. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setia. Dulu sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Lebih dalam lagi kita naikkan pujian ini. Ku sembah Kau Tuhan, Engkau Yesus. Hanya Engkau, satu-satunya Allah di hidupku Tuhan, di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan takhtamu Tuhan. Kau tetap. One more time, come on church, lift up your voice. Ku sembah Engkau Tuhan, Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kita sama-sama sembah Dia. Just worship Him. Oh, Shiralabayase. Naikkan pujian syukur bagimu. Naikkan syukur bagi Tuhan. Just worship Him. Just worship Him. Come on, church. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, mighty God. Terus sembah Dia. Saya undang yang sudah bisa berbahasa roh, kita sama-sama naikkan bahasa roh. Shiralala bayara la 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 bayara la 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 bayara la la bayara la
Tuhan penuhi tempat ini Tuhan. Tuhan kau urapi anak-anakmu di tempat ini ya Bapa. Shiralalalala bayara la bayara la bayara la bayara. Shiralalalala bayara la bayara. Mereka syukur bagimu. Mereka syukur bagimu. Shirala bayara la bayara. Penyembah Tuhan, lebih dalam lagi sembah Tuhan. One more time. Thank you God. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Kami menyembah Kau Tuhan. Thank you Lord Jesus. Dengan sungguh-sungguh saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri sama-sama kita sembah Tuhan. Ku sembah Engkau, yes Lord. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua tak tergoyahkan, Kau tetap. Sembah Tuhan lagi, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau awali hidupku. Thank you Lord. Yang lain hanya Kau, hanya Engkau Tuhan
Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Oh, then sing my soul, my soul, my Savior God to thee. Come on, singing how great thou art. How great thou art, how great thou art. Lebih dalam lagi dengan sungguh-sungguh katakan dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. Oh, how great thou art. Yes, you are the mighty God. How great thou art. Oh, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. One more time, come on, Bonakaren, lift up your voice. Dancing my soul, my Savior God to thee. Thank you, Lord Jesus. How great thou art. How great thou art. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. One more time, sekali lagi Tuhan mau dengar penyembahan kita. Dancing my soul, my Savior God to thee. Thank you, Jesus. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Sekali lagi dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Dancing my soul, my
Betapa besar kasih-Mu Tuhan Yesus bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan berfirman Tuhan bagi kami semuanya. Kami percaya tidak ada bagian hidup kami yang tidak daripada-Mu Tuhan. Semuanya daripada-Mu Bapa. Firman Tuhan bagi kami semuanya. Kami berdiam Tuhan menyambut firman-Mu. Mau menyerahkan rohani ini jengkal dan bijeng ke dalam tangan-Mu. Terlebih dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Roh tubuh jiwa kami tundukkan, kami taklukkan di bawah kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu memberikan hidup dalam segala kelimpahan Allah. Berbicara Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur dan percaya sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan duduk dalam kasih anugerah Tuhan. Shalom. Saya bersyukur saudara, saya berterima kasih atas kehadiran saudara-saudara semuanya yang saya sangat sayangi, yang Tuhan Yesus sangat sayangi. Saya percaya setiap kehadiran Tuhan, setiap kehadiran kita, ya, di dalam persekutuan yang indah seperti ini, saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Dia ada di tengah-tengah kita, saudara. Nah, kita ada di Resurrection Sunday, kita ada di hari Minggu Kebangkitan Tuhan, ya, Easter Sunday, kita ada dalam Minggu Paskah, dan kita boleh mengucap syukur, saudara. Ya, kalau hari ini kita boleh, saya katakan sekali lagi, merenungkan satu kisah. Bukan kisah dari negeri di sana, ya, tapi satu kisah mengenai kehidupan kita semuanya. Ya, the true story of life, satu kisah kehidupan yang sungguh saya katakan inilah kehidupan kita yang sejati. Inilah hidup yang kita hidupi hari ini. Amin. Dimulai dari mana, saudara? Kita akan belajar sama-sama. Yuk kita buka kitab kita sama-sama, saudara, ya. Kita tahu hari Jumat kemarin kita berbicara, Pak Niko sudah berbicara mengenai Jumat Agung. Nah, hari ini kita berbicara mengenai kebangkitan Tuhan. Kita buka Alkitab kita di Roma 4 ayatnya ke-25. Apa dikatakan di sana, saudara? Roma 4 ayatnya ke-25. Kalau ada satu orang, saya sangat bersyukur kalau ada satu orang bisa baca keras-keras, saudara. Udah dapat? Ada yang bisa bantu saya satu orang? Dan saya percaya kau akan diberkati Tuhan. Baca keras-keras. Roma 4:25. Atau kita baca sama-sama aja ya. Oke. Kita baca sama-sama. Ya, yang tidak bawa Alkitab lihat ke depan. Yang bawa Alkitab lihat Alkitab. Kita sama-sama baca 3, 2, 1. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sekali lagi saudara, yaitu siapa? Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Inilah esensi daripada Paskah itu sendiri. Hari Jumat Agung berbicara bagaimana dia diserahkan. Diserahkan untuk apa? Dia diserahkan untuk mati bagi saudara dan saya. Tetapi tidak hanya sampai di sana. Dan, masih ada dannya, dia dibangkitkan. Oleh karena apa, saudara? Pembenaran kita. Dengan kata lain, ya pelan-pelan saudara, mungkin ada yang baru dengar, bukan mungkin ya. Saya berdoa Roh Kudus memberikan pengertian dalam kehidupan kita semuanya. Dan pembenaran, ya, dikatakan apa, saudara? Dan pembenaran kita. Dia dibangkitkan karena pembenaran. Dengan kata lain, kalau karya Tuhan belum selesai, saudara masih ada dosa yang belum ditebus. Ada dosa yang tidak bisa ditebus karena mungkin terlalu besar. Yesus tidak akan dibangkitkan. Itu kata firman Tuhan. Dia diserahkan tapi dikatakan dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Dengan kata lain, karena pada saat saudara datang kepada Tuhan, saudara bukan pribadi yang murahan, tapi saudara pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Sehingga pada saat kita datang kepada Tuhan, kita tidak perlu lagi membawa satu korban dan lain sebagainya. Seperti perjanjian lama, saudara. Mesti membawa lembu atau domba, kambing, saudara untuk dipersembahkan. Karena Yesus sudah menjadi korban yang terakhir bagi saudara dan saya. He is the final offer to God. Dia adalah persembahan yang terakhir dan yang sempurna. Sebentar kita belajar sama-sama, saudara. Untuk itu, saudara. Ya, nah, kita belajar sama-sama. Saudara ingat, saudara. Saya sudah sampaikan di sini.
Nah, dosa dimulai dari mana, saudara? Tolong PowerPoint saya kalau bisa. Kita lihat di sini, dosa dimulai dari mana, saudara? Di sebuah taman, yang namanya di mana, saudara? Taman apa, saudara? Taman Eden. Nah, kita lihat di sana. Tadi saya nggak begitu dengar, saudara, karena saya perhatikan. Dimulai dari mana? Taman Eden. Nah, kita lihat di sana, saudara, bahwa pada saat manusia, oke, sambil PowerPoint saya disiapkan, kita buka Alkitab kita, saudara, Kejadian 3 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Ya. Sambil PowerPoint saya persiapan aja, enggak usah tampilkan ayatnya, tolong yang jemaat kita buka Alkitab kita, Kejadian 3 ayatnya 6 dan 7. Udah bisa, saudara? Oke, sampai di sini dulu. Oke, enggak usah. Oke. Kita baca sama-sama Kejadian 3 ayatnya yang ke-7, saya cepat baca, saudara. Perempuan itu apa, saudara? Sebentar kita kembali garis bawahi melihat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, apalagi pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buah pohon itu dan makannya dan berikannya juga kepada suaminya dan bersama-sama dia dan suaminya dan memakannya. Pada saat itu ayat yang ke-7 dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka, kita perhatikan, karena dia melihat dan dia mengambil buah yang terlarang, dikatakan matanya terbuka. Dan dia, apa yang dia lihat? Dia lihat ketelanjangan dirinya. Sebentar kita lihat. Ya, dia melihat ketelanjangan, dia melihat segala kekurangan yang ada di depannya. Dia melihat semuanya yang tidak layak di hadapan Tuhan. Karena dia mengambil dan memakan buah yang terlarang, saudara. Nah, kita lihat di sini. Lalu katakan ayat yang ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Dia pikir dengan memakai daun pohon ara, sepertinya itu sudah tertutup. Tuhan tidak pernah lihat. Sepertinya itu sudah layak di hadapan Tuhan. Sepertinya dengan adanya tertutup dengan cawat daun pohon ara ini, sepertinya dia bisa berkatakan saya, pada saat dia menakan dirinya, kebenaran pribadinya sudah baik. Tapi ternyata tidak demikian. Karena Imamat menuliskan, saudara, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Untuk itu kita lihat di sini, ya kita lihat di sini, kita manusia pertama dia memakai daun pohon dengan menutup dirinya dengan apa? Daun pohon ara. Yang terus PowerPoint saya cepat saja terus, oke? Yang kita lihat di sini apa yang Tuhan lakukan? Di ayatnya ke-21 dikatakan Tuhan mengambil, saudara, ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang dan untuk manusia, untuk istrinya, lalu ia mengenakannya dengan apa, saudara? Mengenakannya kepada mereka. Tolong putar terus, oke, lanjut aja PowerPoint saya, karena PowerPoint saya banyak, ini ada 3.000 PowerPoint, saudara. Orang ketawa. Nah, kita lihat Tuhan mengambil apa, saudara? Kulit dari kulit binatang. Nah, kalau kulit binatang itu diambil, berarti apa, saudara? Ada darah yang tertumpah. Ada darah yang tertumpah. Nah, kita lihat di sini, hanya dengan pertumpahan darah, pendamaian terjadi. Dosa dan saya, dosamu dan dosa saya, itu diampuni oleh Tuhan. Amin. Tapi kita lihat di sini, apakah darah domba bisa mengampuni manusia, dosa manusia? Apakah, saudara, domba itu lebih berharga daripada saudara dan saya? No. Ya, darah binatang hanya mengcover. Ya, dia tidak bisa membayar, dia hanya mengcover dosamu. Tapi kita lihat di sini, oke, terus Nah, kita lihat di sini, tetapi kita lihat di sini, inilah rencana Tuhan. Dengar baik-baik. Tuhan tidak mau melihat saudara dan saya masuk neraka. Tuhan tidak mau melihat saudara dan saya untuk menderita. Karena kita tahu turunan daripada dosa apa, saudara? Turunan pada dosa itu maut. Seluruh maut di dalamnya, antara dosa dengan maut ada sakit penyakit, ada kelemahan, ada kebencian, ada semuanya yang sebutin aja, itu turunan daripada dosa. Amin. Tapi kita di sini, Tuhan tidak mau engkau ada di sana. Tuhan nggak mau engkau ada di rumah sakit. Tuhan nggak mau mendengar engkau karena ya begini Pak, papa saya itu penyakit jantung, makanya saya penyakit jantung, cabut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena semuanya Tuhan Yesus sudah tanggung di atas kayu salib. Amin. Amin. Untuk kita melihat, saudara, tapi kita di sini cuma di cover sebentar. Oke. Untuk itu, saudara, nah kita di sini bagaimana kasih Tuhan untuk menyelamatkan kita semuanya. Nah, itu kita lihat bagaimana apa yang Tuhan kerjakan, ya, pada saat di Taman Eden. Nah, selanjutnya
pada zaman bangsa Israel ada di padang gurun, saudara, berbicara mengenai di bait suci Tuhan, ya, untuk menutupi karena manusia ini terus berbuat dosa. Untuk itu, saudara, kita lihat, saudara, setiap hari, setiap saat, ya, bahkan setiap imam besar itu begitu sibuk, karena setiap hari ada orang bawa dombanya untuk disembelih untuk pengampunan dosanya, untuk mengcover dosanya. Dan satu kali satu tahun di hari pendamaian, Atonement Day dikatakan, ya, dia itu imam besar itu memotong apa, saudara? Lembu. Dia memotong lembu jantan, dan dia diambil darahnya, dia mengambil darahnya, dia masuk ke ruang maha suci Tuhan, dia membawa darahnya, dia meneteskan satu kali di atas, dikatakan mercy seat. Dia meneteskan darahnya di atas mercy seat. Tahu, saudara, mercy seat adalah pengampunan. Berbicara mengenai tabut Allah, di atas tabut Allah dia teteskan satu kali. Dan di depan tabut Allah dia teteskan 7 kali. 7 kali berbicara kesempurnaan. Siapa yang berdiri di depan tabut Allah? Saudara dan saya pagi hari ini, you are standing on the holy ground. Percayalah, saudara sudah ditebus dengan darah yang sempurna. Kita ditetes-tutuskan 7 kali, saudara. Tapi saudara ingat ceritanya? Kalau pada saat imam besarnya, saudara, masuk itu di kakinya dikasih kiring-kiring, ya, sehingga pada saat dia melangkah kering sama cucu saya waktu masih kecil, saudara. Nah, itu dia belajar jalan. Sekarang udah lari-lari. Pada saat dia masuk, saudara, dari kedengaran dari luar gebrak, saudara. Kalau dia tidak hidup tidak layak di hadapan Tuhan, dia mati. Dan pada saat dia tidak keluar, ditarik sudah mati, saudara. Imam besarnya mati, berarti pendamaiannya ditolak. Halo? Pendamaiannya tidak ditolak. Dia kata lain, manusia tetap ada di dalam dosa. Yuk kita baca sama-sama, saya lompat saja. Di Imamat 16. Di rumah saudara bisa baca, lanjutkan. Karena saya katakan sekali lagi, saya mesti cepat-cepat karena ada 3.000 PowerPoint saya. Ya. Imamat 16 ayatnya ke-17. Dikatakan seorang pun tidak boleh hadir dalam kemah pertemuan. Perhatikan, bila hanya Harun saja. Harun itu imam besar, saudara, ya. Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di atas tempat kudusnya. Dia mengadakan pendamaian, dia meneteskan satu tetes darah dari lembu tadi, ya, untuk melakukan pendamaian kepada bangsa Israel, kepada dirinya dan keluarganya, kepada bangsa Israel. Kalau saudara baca detail, ada korban lembu, ada korban domba. Lembu itu untuk imam itu sendiri dan domba itu untuk umat Israel. Nah, pada saat dia meneteskan darahnya, pada saat dia selamat keluar, dan saudara baca di sini, ya, pendamaian di tempat kudusnya sampai, berarti kalau dia tidak keluar, ada satu proses, dia mesti masuk meneteskan 1 kali, 7 kali di depan tabut Allah, dan dia mesti keluar. Pada saat dia keluar, saudara, bangsa Israel bersorak-sorai karena pendamaiannya diterima oleh Allah. Sepanjang tahun itu pertaniannya diberkati, semuanya kesehatannya diberkati, anak cucunya ya beranak semuanya, kambingnya beranak, dombunya semuanya diberkati Tuhan, ladangnya semuanya diberkati Tuhan, karena saudara terjadi pendamaian. Tetapi kalau tidak terjadi pendamaian sepanjang tahun itu, hanya masalah demi masalah. Oke, itu kita lihat tadi dari Kejadian. Untuk kita lihat bagaimana di zaman bangsa Israel di padang gurun. Nah, kita lihat di zamannya Yesus. Satu hari sebelum Yesus disalibkan, dia mengumpulkan murid-muridnya. Apa yang dia lakukan, saudara? Apa yang dia lakukan? Dia membasuh kaki murid-muridnya, tanda pelayanan. Yang kedua, dia melakukan apa, saudara? Perjamuan kudus. Amin. Dia memecahkan roti. Yang kita lihat tadi di Kejadian, gambaran daripada korban Kristus. Di padang gurun, ya, domba atau lembu yang dikorbankan, darahnya mengalir. Gambaran daripada siapa, saudara? Bahasa namanya tipologi. Itu namanya tipologi, itu adalah pengorbanan Yesus, gambaran daripada Yesus yang digambarkan di Perjanjian Lama. Itu dinyatakan di dalam kehidupan Yesus secara nyata. Dia kumpulkan murid-muridnya. Dikatakan sebentar lagi anak manusia akan diserahkan.
Nah, kita lihat di sini bagaimana dikatakan. Dia mengatakan, Yesus, saya akan mati, akan disalibkan. Tapi dikatakan, di hari yang ketiga, saya akan bangkit. Dia akan bangkit di hari yang ketiga. Nah, kita lihat di sini, saudara, apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Ingat baik-baik, apa yang Tuhan Yesus kerjakan? Dia memecahkan roti. Dengan kata lain, dia mau ngomong kepada murid-muridnya, apa yang kau pelajari di kitab Imamat, di kitab Kejadian, apa yang kau pelajari di Perjanjian Baru, sebentar lagi, the final sacrifice, the final korban yang terakhir akan kau lihat melalui hidupan saya. Saya tidak bosan-bosan menyampaikan, saudara, walaupun kau saya sampaikan ini hanya satu pribadi yang ada di atas muka bumi ini sepanjang sejarah manusia. Hanya ada satu pribadi yang dilahirkan untuk mati. Dia dilahirkan untuk mati. Itulah Tuhan yang kau sembah, yang kau tinggikan pagi hari ini. Kita lihat di sini, dengan berat saya percaya, dengan berat dia akan mengatakan, sebentar lagi aku tidak akan bersama-sama dengan kau lagi. Dan dia mengambil roti. Yuk kita baca sama-sama, saudara. Lukas 22. Tapi maaf, saudara, saya mesti kejar-kejaran sekali lagi karena ada 3.000 slide saya sekali lagi ya. Lukas 22. Dikatakan apa? Lukas 22 ayatnya ke-19 dan ke-20. Yuk kita baca sama-sama ayat ke-11. Lalu ia apa, saudara? Mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya. Dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Demikian juga dia mengambil cawan ya, dan membagi-bagikan kepada mereka. Kalau pagi hari ini kita akan kembali masuk dalam perjamuan yang kudus. Karena saya diingatkan dengan ayat ini, saudara. Perbuatlah ini menjadi peringat akan aku. Apakah yang saudara ingat di hari kebangkitan Tuhan Yesus? Oh, hari libur, Pak. Benar, hari libur. Hari Minggu. Tapi jauh di dalam itu ada satu kasih yang begitu besar. Yang bukan kau usahakan. Bukan karena kamu lakukan sesuatu. Bukan karena kita terlalu. Bukan karena apa. No. Hanya satu alasan. Karena kasih yang begitu besar. Amin. Bagi kita semuanya. Dia melakukan ini semuanya, saudara. Dia mecah-mecahkan roti. Dia mau memberikan gambaran kepada murid-muridnya. Sebentar lagi. Kau akan melihat roti yang hidup. Roti yang turun dari surga. Akan dipecahkan, akan dihancurkan. Anggur akan mengalir, darah mengalir dari Taman Getsemani sampai ke Bukit Golgota. Dan kita lihat terus, dia kumpulkan murid-muridnya. Dan saudara tahu, esokan harinya dia ditangkap. Di mana ditangkap, saudara? Di Taman Getsemani. Sebelum dia ditangkap, saudara tahu, dia berdoa begitu rupa. Sampai dikatakan peluhnya menetes seperti darah. Saudara renungkan betapa besar tekanan yang dia hadapi. Dia ngomong 3 kali, sekiranya Tuhan, cawan ini boleh berlalu daripadaku. But not my will. Tapi bukan kehendakku, but your will. Pagi hari ini, maukah kita sepakat semuanya berdoa? Maukah kita semuanya berkata, biarlah kehendak-Mu Tuhan yang jadi dalam hidup saya. Amin. Saya percaya, saya rasakan dari Tuhan begitu kuat, saudara. Sebentar kita lihat, saudara. Saya berdoa sambil sampaikan firman Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupanmu masing-masing. Engkau yang ada di online, ya,
Engkau merindukan jamaah Tuhan hari-hari ini. Saya katakan saya untuk diri saya sendiri. Kalau hari-hari ini kita tidak mau datang kepada Tuhan, kapan waktunya saudara? Kalau kita hari ini kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya katakan saya nggak mau menghakimi. Jangan sampai kita terlambat saudara. Jangan sampai sangkakala dibunyi. Ya saya katakan saya nggak mau menghakimi saudara. Hanya saya mau mengingatkan bagi kita semuanya. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus harus diserahkan. Dia ditangkap saudara. Terus PowerPoint-nya bisa. Ya, kita lihat di sini. Ya, pada saat dia ditangkap, diserahkan saudara. Kita tahu. Ya, sebelum dia disalibkan. Ya, diperharapkan di Pontius Pilatus ada 2 orang. Ya, dikatakan ada seorang penjahat. Yang namanya siapa saudara? Namanya siapa penjahat itu saudara? Barabas. Yang satunya Tuhan Yesus. Ya, seorang penjahat, seorang yang dikatakan sangat jahat selama hidupnya. Ya, dia saya nggak mau sebutkan namanya apa yang dia lakukan. Seseorang yang Tuhan Yesus, ya dikatakan firman Tuhan, dia tidak mengenal dosa. Tidak ada kata-kata, dia tidak mengenal kata nipu, kata bohong, tidak ada di dalam mulutnya Tuhan Yesus. Dia tidak mengenal dosa, tidak melakukan dosa, dia tidak melakukan dosa. Kalau ada saudara-saudara yang dapatkan, ini Pak Tuhan Yesus lakukan dosa, kita boleh beragi saudara 3 hari 3 malam, saya akan melayani saudara. Dan tidak ada dosa di dalamnya. Kalau kamu belah tubuhnya Yesus yang ada apa yang mengalir? Darah pengampunan. Perkataan pengampunan yang keluar dari mulutnya. Pikirannya yang penuh dengan kebaikan bagi kita semua. Nah, kita lihat di sini, ya, dia diserahkan. Kenapa mesti yang jahat mestinya kita manusia pikir ya Barabas saja disalibkan. Tuhan Yesus ya sudah tidak berbuat dosa dong. Ya. Sehingga ada satu pertanyaan saudara yang sering kita dengar. Kenapa sih orang Kristen itu mati? Ya. Coba saudara renungkan, kenapa Yesus mesti mati? Kemarin khotbahnya Pak Kris Monusama. Dia katakan, dia satu saat ketemu dengan temannya. Dia katakan, ya Kris, itu Tuhanmu itu saya nggak bisa kepikir. Kenapa Yesus mesti mati ya? Memang Kris juga bilang, saya juga nggak bisa punya jawaban. Tapi Kris balik katanya, kalau bukan Yesus, brother, ada nggak kira-kira yang lain yang bisa menebus dosa seluruh umat manusia? Giliran dia yang terdiam. Saya mengatakan, Kristus adalah korban yang terbaik bagi saudara dan saya. Kita lihat di sini, kenapa Yesus mesti mati? Kita di sini, siapa satunya di sana saudara? Barabas. Di sini Tuhan Yesus. Saudara tahu apa artinya Barabas? Bar itu artinya anak. Bartimius itu anak dari Pak Timius. Barabas itu adalah Aba, itu adalah Bapa. Barabas itu artinya anak Bapa. Siapa anak Bapa? Siapa anak manusia? Kita semuanya. Dia yang disiksa. Barabas dibebaskan. Siapa itu Barabas? Saudara dan saya. Saudara itu, bawahnya itu udah ompong lagi. Gambarannya siapa itu saudara? Saudara dan saya. Yesus harus dia mengambil tempatmu. Dan engkau yang dibebaskan. Itulah, there is a reason why, kenapa mesti Yesus harus disalibkan. Dia saudara dan saya bebas. Jadi pagi hari ini, kalau engkau diberikan kebebasan, engkau diberikan penebusan, tugas kita apa saudara? Sesuatu diberikan. Tugas kita apa? Terima. Amin. Terima kebebasan. Amin. Katakan kiri kananmu, engkau sudah dibebaskan. Katakan kiri kananmu, colek aja saudara, gak apa-apa. Amin. Tetapi apakah sesimpel itu? Yesus harus berdarah-darah. Terus, walaupun saya terus. Dia mahkotai duri. Dia dicambuk saudara. Tidak ada bagian tubuhnya yang tidak mengalirkan darah. Semuanya tubuhnya mengalirkan darah. Terus apa saya? Dia harus memikul salib yang begitu berat.
karena pemberontakanmu. Seharusnya kita memikul salib itu. Berjalan dari Via Dolorosa, naik ke tempat Bukit Golgota, tempat tengkorak, gunung tengkorak. Saudara tahu perjalanan dari bawah sampai ke atas sambil memikul salib, bukan jalan datar bos. Enggak ada travelator bos, enggak ada eskalator. Dia harus pikul dengan kepedihan. Karena luka yang menganga. Tulang-tulangnya dikatakan menonjol, kata Mazmur. Memandang rupanya pun, kata Yesaya, tidak ada yang melihat. Diludahi, tidak dihargai. Dia naik di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib, dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Dia menyerahkan hidupnya kepada Sang Bapa. Ulang-ulang saya sampaikan. Burung punya sarang, serigala punya liang. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Di mana diletakkan kepalanya? Rasa dikatakan, sudah selesai. Diletakkan. Kepalanya tertunduk. Dia menyerahkan hidupnya bagi saudara saya. Hari-hari ini, mungkin saudara mengatakan, saya sibuk Pak. Yes, saya setuju kok sibuk. Tapi tahukah, Tuhan Yesus tidak pernah tertidur untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Di mana diletakkan kepalanya? Di atas keselamatan yang diberikan bagi saudara dan saya. Merasa dia berkatakan, sudah selesai. Dan kepalanya ditundukkan. Itulah yang Tuhan kita kerjakan. Tapi firman Tuhan menuliskan saudara, dia akan bangkit di hari yang ketiga. Pada saat dikatakan sudah selesai, iblis bersuka cita. Dikatakan kemenangan sudah di pihak kita. Tetapi ternyata iblis salah. Karena apa yang difirmankan Tuhan pasti digenapi. Di hari yang ketiga, saudara, di pagi-pagi benar, batu yang besar sudah terguling. Kain kafan yang menutup Tuhan Yesus, yang tidak bisa membuat bergerak apa-apa. Kain kafan itu ditutup dari kain kepala sampai ke kaki. Kain kafan tidak bisa menutup kuasa Yesus. Kubur tidak bisa menutup kuasa Tuhan. Nah, kita lihat di sini, dia dibangkitkan di hari yang ketiga. Dia keluar dari kubur. Bertemu dengan Maria Magdalena. Dia katakan, siapa yang kau cari? Maria Magdalena, ada yang mencuri. Tuhanku. Tapi dikatakan, dia telah bangkit. Bukankah dia telah menyampaikan engkau bahwa di hari yang ketiga dia akan bangkit? Kenapa engkau mencari? Dia akan bangkit. Pada saat dia bangkit, saudara, di hari yang ketiga. Tadi kita baca, saudara dan saya dibenarkan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Karena saya dibenarkan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini saya tahu semuanya anak-anak melayani di sini. Ada pribadi-pribadi yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan tidak menghakimi kita. Karena saudara, karena saya dibenarkan, saya menyampaikan firman Tuhan. Saya boleh berdiri di tengah-tengah saudara. Bukan karena saya mau dibenarkan, bukan karena saya mau memuliakan Tuhan supaya saya dibenarkan. No, kebalik saudara. Saudara dibenarkan, untuk itu saudara memuliakan Tuhan. Kalau saudara mau memuliakan Tuhan supaya engkau dibenarkan, tidak ada bisa apa yang saudara bikin yang bisa membuat saudara benar di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun pekerjaanmu yang bisa membuat engkau benar di hadapan Tuhan. Tidak ada satupun penyembahanmu yang bisa membuat engkau benar di hadapan Tuhan. Kebangkitan Kristus membuat kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Saudara melayani Tuhan. Mengasihi Tuhan, kita menyembah Tuhan, to worship Him. Bukan untuk menjadi benar di hadapan Tuhan. Kita menyembah Tuhan karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Saya cepat saja. Terus saudara. Dia memperlihatkan datang kepada murid-muridnya. Ya, di kamar loteng, dalam ruangan yang tertutup.
Dia berada dalam tubuh kemuliaannya. Dia menembus tembok itu. Dan dia mengatakan, damai sejahtera kuberikan bagimu. Pertama, orang yang dibenarkan Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya. Hidupmu pasti ada damai sejahtera. Amin. Amin. Coba tanya-tanya anak melayani sini semuanya. Sebentar setelah dia melayani, sebentar ibadah, ada damai sejahtera gak sih? Pasti kita merasakan, saudara. Ya. Sudah melayani kemana-mana, saudara, dengan Pak Susilo, almarhum. Setelah kami melayani, selalu kami merasakan, Pak, enak ya. Kalau kita sudah melayani, ya gilirannya kita cari makan. Betul Pak, kita cari makan ya. Karena kita merasakan bagaimana pada saat kau melayani Tuhan, karena kita sudah dibenarkan, ada damai sejahtera. Nah kita lihat di sini, dia menunjukkan, perhatikan, dia menunjukkan tangannya. Dia menunjukkan tangannya, coba lihat tanganku. Kalau kamu tidak percaya, cucukkan tanganmu ke lambungku. Apa gunanya dia tunjukkan ini, saudara? Sebentar kita lihat sebentar ya. Ini tunjuknya bahwa kamu sudah dibenarkan. Pendamaian sudah terjadi. Amin. Engkau ada pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Ya. Untuk itu saudara, ya. Mari kita lihat saudara, ya Lukas 24:1-7 saudara catat saja di sana. Ada kubur yang kosong. Membuktikan Yesus bangkit. Tangan yang berlubang, lambung yang berlubang menunjukkan bahwa dia hidup. Amin. Amin. Untuk itu saudara, ya. Mari kita melihat saudara. Saya butuh, saya bisa bantu berapa orang? Tunggu dulu. 1, 2, 3 orang deh, 3 orang. Bisa minta 1 orang? Siapa? Aji 3 orang aja. Yuk maju ke depan. Bukan sulap, bukan sihir saudara. Oke, ada 3 orang. Ya. Ini yang besar ini Allah Bapa ini. Jadi kamu berdiri di sini. Ya. Allah Bapa, ada Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus lah, dia WL tadi nggak enak kalau nggak jadi Tuhan Yesus dia. Ini yang manusia berdosa. Jangan dikatakan cuma contoh. Kekudusan Allah melingkupi dia. Amin. Amin. Oke, Mas Haji di sana dulu, Mas Haji sebelah sana dekat drum. Jangan jauh-jauh ya, atau mau ke rumah dulu nggak apa? Kejauhan jangan, situ aja. Kita tahu saudara, ya. Pada saat manusia berdosa, ya. Pada saat manusia berdosa, dia tidak layak dikatakan hubungan antara manusia dengan Bapa terputus. Amin. Terputus. Sehingga Tuhan mengatakan pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Kejadian dikatakan, di manakah engkau? Bukan karena Tuhan tidak tahu, dengar baik-baik. Oh kalau begitu Tuhanmu tidak tahu. Bukan dia tidak tahu, Hoflok. Karena Tuhan mau kasih tahu bahwa engkau sedang terpisah dari aku. Itu yang Tuhan mau sampaikan. Ya. Karena engkau sedang terpisah dariku. Itu kata Tuhan. Supaya manusia itu sadar. Yuk. Ya. Nah kita lihat di sini. Pada saat manusia ini berdosa. Kita lihat rencana Tuhan mau biarkan ini berdosa enggak? Tidak. Dia mau selamatkan ini, saudara. Tapi dia tahu dosa harus dihukum. Dia dosa harus nggak bisa dia ngomong ya sudahlah sama teman ini ya sudahlah nggak apa-apa lah dosa kamu nggak bisa, saudara. Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Yang adil artinya yang dosa yang mesti dihukum. Dosa adalah hutang mesti dibayar. Tetapi di sisi lain Tuhan itu adalah kasih. Dia sayang. Ronald nanti kalau dicambuk-cambuk gitu loh. Dia gak bisa kebayang kalau kamu tuh mesti berdarah-darah, pikul salib. Sehingga tidak ada cara yang lain. Dia ngutus anaknya yang tunggal. Dia tinggalkan surga mulia. Amin. Sebesar apa kasih Tuhan? Sebesar surga. Ya. Dia mesti utus datang kepada Bapaknya. Dia mesti menderita, saudara. Ya. Sehingga Tuhan Yesus datang. Dia datang, Bapaknya datang. Dia memberikan hidupnya. Dia ngomong kepada murid-muridnya, dia ngomong kepada manusia. Sebentar lagi saya akan disalibkan untuk membayar dosa-dosamu. Ya. Dan dia masuk. Dia masuk ke dalam penghukuman tadi. Yang terpisah di sini. Dia mengisi keterpisahan itu menjadi jembatan sebagai intercessor antara dosa, antara manusia dengan Tuhan. Dia berdiri di sini.
Enak-enakan saja. Kita sudah tahu dosa harus dihukum. Untuk itu, pada saat dia dihukum, bapaknya memalingkan mukanya. Sehingga Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Karena kekudusan Tuhan tidak bisa bertemu dengan dosa manusia. Amin. Kita lihat di sini, kita tidak bisa, sehingga dia harus berteriak. Dia harus bapaknya tutup mata. Dia harus terpisah dari Bapa. Tapi apakah sampai di situ? Di hari yang ketiga, dia bangkit. Dia harus sampai terkubur di dalam. Tidak ada yang bisa melihat dia. Dia dipermalukan sedemikian rupa. Mukanya pun, engkau tidak bisa mengenal dia. Hanya kehancuran, hanya darah yang memenuhi tubuhnya. Dan kita lihat di sini, kita lihat dia mati. Dia punya utang. Siapa yang berutang, saudara? Manusia yang berutang. Tapi dia yang disiksa. Dia tidak menghukum manusia di tubuh manusia. Tapi dia menghukum dosa manusia di tubuh anaknya. Kenapa? Supaya keadilan Tuhan digenapi. Bahwa dosa harus dihukum. Dan kasih Tuhan digenapi. Bahwa manusia tetap ada dalam kasih sayangnya Tuhan. Dengar baik-baik. Mungkin saudara akan protes dengan saya. Walaupun engkau tidak sayang Tuhan. Dia tetap sayang kamu. Halo? Walaupun kau berontak, 1000 kali kau berontak. Oh, kalau begitu berontak aja saya, Pak. Ya coba-coba aja. Saya percaya kalau kau memiliki kasih Tuhan, kau tidak akan pernah berontak dalam Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah. Amin. Nah, kita lihat di sini. Dia mestinya dipisahkan, tapi kita lihat di sini. Dia menderita. Dia punya hutang. Dia yang bayar. Kapan dia tahu bahwa ini dia dibenarkan? Kapan, saudara? Kapan, saudara? Pada saat dia katakan sudah selesai. Sementara kita berdoa, ya, apapun masalah hidupanmu, lihat salib Kristus. Jawabannya ada di sini. Amin. Kapan dia merasakan, oh sudah selesai? Pada saat dia keluar, pada saat dia bangkit keluar. Dia tunjukkan tangannya kepada murid-muridnya. Kamu percaya enggak bahwa dosamu sudah diampuni? Dia percaya. Kenapa dia percaya? Karena dia telah bangkit di hari yang ketiga. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Amin. Amin. Kalau dia tidak keluar, saudara, penebusannya belum selesai. Dosamu masih belum ada yang belum dibayar. Karena dia bangkit, dia katakan sudah selesai. Yang punya utang ini, artinya apa dia katakan? Benar, dosa saya sudah selesai. Untuknya itu dia datang menyembah Tuhan, menyembah Bapaknya. Amin. Tidak ada lagi gap di antara di sini, saudara. Tidak ada gap di sini karena Yesus sudah menjadi jembatan bagi saudara dan saya. Hari ini dia tidak menjadi jauh lagi, tapi dia boleh ada dalam dekapan kasih Bapa karena kematian Kristus. Amin. Amin. Saudara nangkap, saudara? Kebangkitan ini, saudara, bagaimana dia lahir dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Terima kasih, saudara. Karena masih ada 2000 slide lagi, saudara. Saya dikejar, saudara, 11:30. Haleluya. Untuk itu, saudara. Ya. Untuk itu, saudara, kita buka kitab kita di Roma 5. Saya minta air minum saya, Mah. Tolong air minum saya, Mah. Ngomong di sini tutup mulutnya sini susah juga, saudara. Oke, enggak apa-apa, saya. Oke. Bisa baca, saudara? Roma 5 ayat 10 dan 11. Bisa? Apa dikatakan? Roma. Amin. Amin, saudara. Amin. Amin. Ayat ke-10 11 dikatakan, ya. Amin. Haleluya. Saudara, sudah menerima, saudara? Perdamaian. Siang hari ini, sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus, saudara. Kalau saudara sudah berdamai dengan Bapa, apakah dia mau tahan-tahan lagi?
Apakah dia mau tahan-tahan lagi apa yang kau minta? Saya terlalu percaya. Apa yang kau doakan hari ini, tidak kebetulan kau ada tempat ini. Tuhan akan memberi jawaban dalam kehidupanmu. Apa yang kau butuhkan? Saya nggak bisa mengampuni, Pak. Lihat salib Kristus. Di atas salib Kristus ada pengampunan begitu besar. Amin. Ada saya nggak bisa, Pak. Penyakit saya nggak bisa disembuhkan, Pak. Di atas kayu salib. Tuhan mengatakan oleh bilur-bilurku segala sakit penyakitmu sudah disembuhkan Tuhan. Amin. Masih 1000 slide lagi, tunggu dulu, jangan buru-buru. Oke. Ya, kita lihat di sini. Ya. Roma 5 tadi 10 11 Saudara, ya. Dikatakan apa? Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih lagi kita diperdamaikan, pasti diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Oke. Untuk kita Saudara, bagaimana proses daripada kematian Tuhan Yesus sampai dia bangkit? 1000 slide lagi Saudara. Lukas 24. Satu kisah Saudara. Kisah apa Saudara? Lukas 24 berbicara mengenai Yesus menempatkan diri dalam perjalanan ke Emmaus. Kita tahu Saudara, tadi sebelum di mana di Taman Eden, kita berbicara mengenai darah yang tercurah. Di kemah suci zaman bangsa Israel di padang gurun, ada korban yang dipersembahkan, ada darah yang dipersembahkan. Di kehidupan Tuhan Yesus menjadikan nyata apa yang diberitakan di perjanjian lama digenapi dalam pribadi Tuhan Yesus. Nah, yang kita hidup sekarang setelah Tuhan Yesus bangkit. Nah, kita lihat kisahnya dikatakan pada saat dia dikatakan di Lukas 24 dikatakan apa yang 13, pada hari itu juga dua orang murid-murid Yesus apa dikatakan? Pada hari itu juga dia berjalan kemana? Ke Emmaus. Nah, kita tahu Saudara itu Emmaus kira-kira kurang lebih dikatakan 7 mil jauhnya, 7 mil kira-kira kurang lebih 11 kilo kira-kira jauhnya. Nah, kita lihat di sini Saudara, dia berjalan di sini dan Saudara tahu kisahnya. Pada saat dia berjalan begitu, dia dikatakan ada, kita baca aja deh. Ayat yang ke mana? Ayat yang ke-16, ya. Tetapi ada sesuatu menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat apa Saudara? Nah, perhatikan Saudara, ada sesuatu menghalangi mata mereka. Matanya tidak bisa terbuka, dia tidak bisa mengenal dia. Oke. Nah, kita lihat di sini Saudara, apa yang terjadi? Ya. Tetapi Tuhan Yesus apakah meninggalkan dia? Tuhan Yesus tetap berjalan mengikuti dia. Tuhan Yesus tetap berjalan mengikuti dua orang ini, terus mengikuti dia Saudara. Ya, dia tidak tahu sampai dikatakan, emangnya kamu orang baru di sini, kamu nggak tahu itu yang namanya Yesus itu disalibkan. Tadinya kita berharap semuanya dia sebagai dia menyelamatkan kita semuanya. Tapi Tuhan terus berjalan. Nah, kita lihat di sini. Di Kejadian, Saudara lihat pada saat Adam dan Hawa melihat buah itu, dia makan buah itu, dilihat ketelanjangan diri. Nah, kita lihat di sini Saudara. Yuk kita buka ayatnya yang cepat saja Saudara, Lukas 24 ayatnya ke-16. Tadi kita sudah baca ayatnya 16 ya, kita menghalangi dari mereka. Oke. Kita lompat saja Saudara, ayatnya yang ke-30. Apa dikatakan? Waktu dia duduk makan, apa Saudara? Perhatikan. Kejadian berbicara mengenai korban Kristus. Padang gurun berbicara mengenai korban Kristus. 1 hari sebelum Yesus disalibkan berbicara mengenai perjamuan kudus, berbicara mengenai korban Kristus. Di hari Paskah, Jumat Agung berbicara mengenai tubuh Yesus yang dihancurkan. Kita di sini. Setelah pada hari itu juga sehari kebangkitannya 3 hari. Dikatakan di sini, tadinya matanya tertutup. Pada saat dia memecahkan roti, matanya terbuka. Amin. Amin. Coba renungkan baik-baik. Kenapa sih? Apakah Tuhan tidak bisa pada saat Tuhan Yesus berjalan dengan 2 muridnya, bisa enggak? Kalau Saudara lihat gambarnya, terus gambar Tuhan Yesus berjalan di belakang. Nah, bisa enggak Tuhan Yesus satu kali begini kayak siapa? Kayak gitu, ngantuk gitu kamu. Ngantuk kamu gitu.
Bisa dia ke sini langsung matanya terbuka? Bisa nggak, saudara? Bisa. Tapi dia biarkan terus berjalan. Sampai dia memecahkan roti. Sampai dia berbicara, perjamuan kudus. Matanya terbuka. Ya. Apa yang dia lihat? Dilihat Yesus. Saudara, Kejadian, dia melihat buah yang dosa ditutup dengan Yesus. Membuka matanya mereka. Ditutup dengan salib Kristus. Mata dia melihat dosa, melihat kekurangannya, melihat ketelanjangannya. Dia mengenal siapa Yesus. Amin. Amin. Jadi siang hari ini, terima kasih Allah. Mari kita mau look up to Jesus. Amin. Amin. Dia telah bangkit. Dia hidup bagi saudara dan saya. Amin. Untuk itu saudara, ya. Mari kita melihat saudara. Firman Tuhan menuliskan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Apakah Tuhan Yesus harus menunjukkan tangannya berlubang paku supaya engkau percaya? Kalau kau meminta dengan sungguh, kalau itu imanmu, saya percaya siang hari itu akan menunjukkan dirinya kepadamu. Tapi kalau kau katakan tidak Tuhan, I believe, saya percaya, engkau sudah mati bagi saya. Dan saya mengatakan, untuk itu, bisa nggak sih? Apakah tidak lebih baik kalau Tuhan nari-nari, lihat nih gua nih, lihat nih, tangan saya sudah bolong nih, lihat lambung saya, bisa nggak dia teriak-teriak pulang keliling Israel tanah di Yerusalem, bisa nggak ada gitu? Bisa. Tapi dia tidak mau lakukan itu. Tapi itu karena Tuhan mau melihat, Tuhan mau mensayangkan bagi kita semuanya yang hidup di akhir zaman ini. Lihat kepada salib Kristus. Amin. Pagi hari ini kita masuk perjamuan kudus, saudara. Mari kita mau sama-sama melihat salib Kristus. Karena apa? Karena di dalam salib Kristus, engkau menerima semua jawaban yang kau butuhkan. Amin. Dalam salib Kristus dikatakan sudah selesai. Tolong besar-besar ini, tolong jangan dikecilkan. Kenapa ini saudara saya katakan? Tolong slide saya, Nisa, benar yang tadi. Ya, saya tutup dengan satu ayat saudara. Tolong Nisa, yang ayatnya yang terakhir, sebelumnya. Oke. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, saudara mengerti siapa yang disalibkan itu. Pontius Pilatus, saudara, dikatakannya. Pilatus menyuruh memasang tulisan di atas salib Tuhan Yesus. Dikatakan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang yang membaca tulisan itu, termasuk engkau siang hari ini. Membaca tulisan dikatakan apa saudara? Di mana diletakkan dekat-dekat kota kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, bahasa Yunani. Ada 3 tulisan di sini. Dan kali kita bisa bahas lebih dalam. Ditulis, semuanya orang akan melihat. Inilah Raja orang Yahudi. Oke, slide berikutnya. Saudara mengerti? Tulisannya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Dalam bahasa Ibraninya, Yeshua Hanasari Melek Hayahudin. Kalau kita ambil kata depannya semuanya, Yahweh. Dia adalah Tuhan yang disalibkan bagi saudara dan saya. Kita bangkit sama-sama berdiri saudara. Oh, nama nara labasika nama nara. Bukan seorang pecundang, bukan anak tukang kayu, tapi dia adalah Tuhan yang disalibkan. Amin. Haleluya. Dia adalah Tuhan yang disalibkan. Untuk itu saudara, maka engkau datang kepada dia pagi hari ini. Semuanya sudah dapat perjamuan? Sudah dapat semuanya? Oke. Kita sudah melihat saudara. Tuhan mengatakan, lihat pada perjamuan kudus. Pada saat dia memecahkan roti. Apa pergumulanmu hari ini? Dia adalah Tuhan yang sudah mati bagi saudara dan saya. Dia Yahweh, dia Yehovah yang sudah mati bagi saudara dan saya. Semuanya berdoa masing-masing, saudara. Semuanya tutup mata.
Engkau usah lihat ke kiri dan ke kanan. Di hari kebangkitannya apa yang kau rindukan? Kenapa saya katakan look to the cross? Karena di atas salib itu berada semua yang kau perlukan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Masing-masing berdoa. Apa yang kau perlukan hari-hari ini? Kalau kau tidak punya keperluan gak apa-apa, puji Tuhan. Tapi kau memerlukan berkat daripada Tuhan. Dia yang kaya rela jadi miskin. Supaya engkau menjadi kaya di hadapan Tuhan. Engkau yang sakit sekali lagi, engkau ada di rumah. Biar baik-baik. Tuhan katakan oleh bilur-bilurku, segala sakit penyakitmu sudah disembuhkan Tuhan. Engkau yang mungkin tidak disayang, mungkin katakan saya tidak disayang Pak, saya tidak dikasihi. Orang lain tidak perhatikan saya. Yesus sudah dibuang supaya engkau diperhatikan pagi hari ini. Yesus sudah disakiti supaya engkau berharga. Oh haleluya, haleluya. Sekali lagi saya mau berdoa sungguh-sungguh saudara. Look to Jesus. Lihat pada salib itu. Oh haleluya. Mari saudara, mari. Oh. Sambil naikkan pujian saudara, artinya haleluya. Ada kehidupan daripada Tuhan. Allah yang hidup bagi saudara dan saya. Masing-masing berdoa. Minta apa yang kau perlukan pagi hari ini. Lihat kepada salib Kristus. Masing-masing berdoa saudara. Biar keyboard saya jadikan pujian dengan perlahan. Dan bisa saya minta agak string, bisa suara string. Mari Tuhan sudah mengajar kita semuanya. Lihat pada salib Kristus. Karena di sana pertolonganmu ada. Karena di sana yang kau perlukan berada. Semuanya tutup. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Mungkin iblis sedang mengintimidasi engkau. Engkau tidak layak. Engkau sudah melakukan ini, engkau melakukan itu, melakukan itu. Apakah Tuhan melakukan itu? Apakah itu prinsipnya Tuhan? No. Mari datang kepadaku. Tuhan katakan, lihat salib Kristus. Lihat kepada salib Kristus.
Di sana pertolongan. Di sana jawaban kehidupanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau iblis mengatakan, engkau tidak layak. Engkau belum benar. Siapa bilang? Benar saya. Siapa bilang? Buktinya mana? Yesus sudah bangkit. Maka firman Tuhan, maka tidak sia-sia kepercayaanmu. Karena dia sudah bangkit. Datang kepada Tuhan karena kamu melakukan itu, kamu belum melakukan ini. No, 1000 kali no. Iblis intimidasi engkau. Supaya berkat Tuhan itu tidak datang pada pagi hari ini, datang kepada Tuhan. Saudara percaya dia sudah bangkit? Kalau saudara percaya dia sudah bangkit, datang kepada Tuhan. Lihat salib Kristus. Kalau ada yang tidak percaya ke kebangkitan Tuhan, berarti kau menganggap salib Kristus belum cukup bagi hidupmu. Tapi kalau kau menganggap salib Kristus cukup bagi kehidupan kita, datang kepada Dia. Lihat salib Kristus. Apa yang kau perlukan? Masing-masing berdoa. Haleluya. Saya melihat ada pasangan suami istri di sini. Gandeng tangan istrimu, gandeng tangan suamimu. Saya nggak suruh gandeng tangan istri orang. Karena engkau bukan dua, tapi engkau satu di hadapan Tuhan. Oh nama naralama syanaralama. Kerinduan suamimu dan kerinduan istrimu. Sukacita keluargamu dan sukacita kami semuanya. Oh, apa yang kau rindukan hari ini? Sekali lagi kita melihat Tuhan mau kita melihat kepada salibnya. Apa yang kau rindukan? Masing-masing berdoa. Sekali lagi saya nggak mau buru-buru saudara. Haleluya. Masing-masing berdoa saudara. Haleluya. Lihat dia sudah bangkit. Tidak ada yang menghalangi. Tidak ada yang menghalangi kuasa Tuhan digenapi. Tidak ada menghalangi janji Tuhan digenapi dalam kehidupanmu. Oh terima kasih Tuhan Yesus. He is risen. He is alive. Karena dia bangkit, kita dibenarkan. Dosa dimulai di satu taman Eden. Dosa dibayar lunas di satu taman Getsemani. Oh, Yesus hanya mati untuk satu kali, untuk selama-lamanya. Kata satu kali ini satu proses yang sampai saat siang hari ini masih terus berlangsung. Oh, haleluya. Masing-masing berdoa. Haleluya. Yuk kita mulai musik bel sing kita sembah Tuhan. Ina manarala masyandala babayala. Ina manarala masyandala. Terima kesembuhan pagi hari ini. Oh, terima berkat daripada Tuhan. Oh, nama. Saya tidak tahu lagi Pak, mau bikin apa pagi hari ini. Lihat salib Kristus. Di sana ada jawaban hidupan. Oh, nama. Apa yang kau perlukan hari ini? Sekali lagi, yang kau membutuhkan kesembuhan, receive in the name of Jesus. Tuhan membukakan tingkat-tingkat langit, mencurahkan apa yang dimiliki dari surga, diberikan hidupan hati engkau semua. Dengan baik-baik engkau yang sakit, Tuhan tidak mau engkau sakit. Itu daripada iblis. Itu turunan daripada dosa. Saudara paham, saudara mengerti. Hutang dosa sudah lunas dibayar. Katakan untuk bagian tubuhmu yang sakit, dalam mulutmu punya kuasa. Oh, look to the cross. Hallelujah. Setiap kandungan akan terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Oh, nama narala basikan nama narala narala. Pintu-pintu surga terbuka. Oh, nama narala basikan narala. Mari saudara pegang roti tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya berdoa, saudara tidak hanya sekedar memegang. Saudara-saudari, ada kasih yang begitu besar. Ada satu pengorbanan yang begitu besar. Lihat roti ini. Terima kasih Tuhan. Roti kehidupan. Roti yang turun dari sorga. Terima kasih Tuhan. Angkat tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala kita. Kami bersyukur siang hari ini Tuhan. Di hari Paskah ini Tuhan. Di hari kebangkitan Resurrection Sunday. Kami bersyukur kami boleh memegang tubuh-Mu. Kami boleh meninggikan tubuh-Mu Tuhan Yesus. Tubuh-Mu hancur-hancuran. Tubuh-Mu diremukkan. Supaya tubuh kami sehat Tuhan. Oh karena mana ralabas. Karena mana ralabas. Di atas tubuh-Mu ini Bapa Kau menanggung semuanya kelemahan kami. Di atas tubuh-Mu ini Tuhan Yesus Kau menanggung semuanya penderitaan kami Tuhan. Engkau menerima siksaan sedemikian rupa Tuhan. Sesungguhnya Tuhan Kau menanggung semua sakit penyakit kami Tuhan. Dan oleh bilur-bilur tubuh-Mu Tuhan, semuanya sakit penyakit kami sudah disembuhkan Tuhan. Tidak ada bakteri, tidak ada kuman, tidak ada virus. Tidak ada COVID-19 dalam bentuk apapun. Tidak ada sakit penyakit dalam bentuk apapun. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati Tuhan. Kami diberi umur panjang. Dan kami akan melihat keselamatan daripada-Mu. Kami akan melihat Yehosua. Oh nama narala basyala. Terima kasih Tuhan. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia mencah-mencahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat tinggi-tinggi, bukankah roti kita pecah-pecahkan dan persetujuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi-tinggi cawan di tangan kananmu. Saya tunggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mulai dari Taman Eden, manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Melihat dan memakan buah yang terlarang. Akibatnya dia melihat ketelanjangannya, kekurangannya. Keterikatan akan dosa dan kematian yang kekal. Tapi kita lihat di Taman Getsemani, Tuhan Yesus kita melihat dan menerima pengampunan, pendamaian atas semuanya dosa kita, pembebasan atas dosa kita, dan menerima hidup yang kekal melalui tubuh dan darah Yesus. Angkat tinggi-tinggi. Kami bersyukur Tuhan, siang hari kami boleh mengangkat darah-Mu Tuhan. Inilah darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, yang mengalir di Taman Getsemani sampai ke Bukit Golgota. Darah yang tidak mengenal dosa. Darah yang tidak ada dosa di dalamnya. Darah yang tidak melakukan dosa, dia jadikan dosa karena pelanggaran pemberontakan kami. Darah-Mu memateraikan perjanjian baru dalam kehidupan kami. Darah-Mu membayar lunas semuanya tuntutan hukum Taurat. Darah-Mu Tuhan yang mengampuni kami satu kali untuk selamanya. Darah-Mu Tuhan Yesus yang mengalir dalam setiap pembuluh darah kami. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya pembuluh darah kami sehat normal. Pembuluh darah jantung, pembuluh darah otak semuanya sehat normal. Terima kasih Tuhan. Tekanan darah kami normal. Gula darah kami normal Tuhan.
darah kami sehat normal. Bahkan Tuhan Yesus, saraf-saraf kami semuanya berfungsi dengan normal. Dan kami memperkatakan semuanya panca indera kami semuanya sehat normal. Tenggorokan kami sehat Tuhan, jantung kami sehat, otak kami sehat Tuhan. Paru-paru kami bersih, sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lambung, lever, empedu, ginjal semuanya berfungsi dengan baik. Sumsum tulang belakang, limfa, prostat, usus kecil semuanya berfungsi dengan baik. Karena semuanya dialiri oleh darah kehidupan. Terima kasih Tuhan, inilah darah Tuhan Yesus. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimantarkan ke darahku. Perbuatlah ini setiap kali minumnya menjadi peringatan akan aku tinggi-tinggi. Bukankah cawan pengucapan syukur atas yang kita ucapkan syukur persetujuan dengan darah Tuhan Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Dia hidup, Ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup. Haleluya. Ku tak gentar. Terima kasih Tuhan. Karena aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi, haleluya. Sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi, hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Amin. Amin, saudara. Saya percaya iblis sudah dikalahkan, saudara. Amin. Amin. Katakan kiri kanan pandang salib Kristus. Amin. Sekali lagi terima kasih semua atas kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah, saudara. Ya. Untuk itu saudara, sekali lagi, apapun yang kau hadapi, kau keluar dari gereja ini. Setiap ada pergumulan, lihat salib Kristus. Di sana ada jawaban hidupanmu. Amin. Saya percaya kehidupan kita akan penuh dengan kemerdekaan. Masih ada 1000 lagi PowerPoint saya sebenarnya, saudara. Ada PowerPoint saya yang terakhir, bisa yang terakhir, page yang terakhir, bisa. Ya, sekali lagi, biarlah kasih Tuhan mengalir berlimpah-limpah di kehidupan kita. PowerPoint yang terakhir sebenarnya gambarnya smile. Yes, Jesus love you. Amin. Biarlah setiap hari kehidupan kita penuh dengan senyum. Karena kita orang yang paling disayang Tuhan. Amin. Smile. Yes, Jesus love you. Amin. Amin. Katakan kiri kananmu sekali lagi, smile. Jesus love you. Amin. Dia sudah mati bagi saudara. Dia bangkit karena dia sayang saudara dan saya. Amin. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari kita semuanya dengan wajahnya. Memberikan kasih karunia tanpa batas bagi kita semuanya. Menghadapkan wajahnya bagi kita semuanya. Memberikan shalom, damai sejahtera. Bagi semua yang kita sayangi, yang kita cintai. Membuat apa yang kita kerjakan semuanya berhasil. Dalam mata pencahayaan usaha, pendidikan, sekolah. Apapun yang kau kerjakan, semuanya Tuhan berhasil. Buat berhasil. Menjauhkan kita semua dari segala macam mara bahaya. Kecelakaan, intimidasi. Segala macam bakteri, kuman, virus, COVID-19 dalam bentuk apapun. Omikron dalam bentuk apapun. Sakit penyakit dalam bentuk apapun. Semuanya Tuhan Yesus sudah tanggung di atas kayu salib.
Dan oleh bilur-bilurnya kita semuanya sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat anugerah, kasih sayang, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam putranya itu kita Yesus Kristus. Punya intim yang Roh Kudus menyertai kita semuanya di siang yang indah ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya, yang diberkati Tuhan, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. amin, amin. Terima kasih saudara sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah, amin, amin. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyi. Selamat Paskah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat dikembangkan, lurusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat ditambah. Oh oh oh, 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 oh oh oh.